Di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya berbagai bencana di berbagai penjuru dunia. Munculnya fitnah, banyak terjadi pembunuhan, perbuatan hina merajalela. Rasulullah SAW pernah menyebutkan beberapa bencana. Terjadinya wabah ta'un, mengeringnya sungai Efrat, dan matahari terbit dari barat. Banyak manusia bangga dengan perbuatan buruk yang dilakukan secara terang-terangan, sehingga orang yang berpegang teguh pada agamanya bagaikan orang yang memegang bara api. Rasulullah SAW memberitahukan bahwa di akhir zaman nanti sebelum munculnya Imam Mahdi, umat Islam akan ditimpa musibah besar seperti kasus hakim Mahkamah Agung yang memvonis salah satu mantan ketua partai. Kondisi seperti ini akan terus berlangsung hingga datangnya Imam Mahdi untuk menegakkan keadilan dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, akan turun kepada umatku di akhir zaman nanti cobaan yang dahsyat dari pemimpin mereka. Belum pernah terdengar cobaan yang lebih dahsyat darinya, sehingga bumi yang luas itu terasa sempit bagi mereka, karena bumi dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Seorang mukmin tidak mendapatkan tempat berpindah dari kezaliman itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seseorang dari keturunanku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Penduduk bumi dan langit ridho dengannya, dan bumi tidak menyimpan sesuatu pun dari bijinya kecuali mengeluarkannya. Begitu juga dengan langit, kecuali Allah menuangkannya ke bumi. Ia hidup di tengah-tengah mereka selama 7, 8, atau 9 tahun agar semua yang hidup dan mati menikmati apa yang telah diperbuat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penduduk bumi dari kebaikannya. Hadits riwayat Hakim. Begitu juga dengan berbagai fitnah dan kejahatan, di mana kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin terhadap rakyatnya sangat memprihatinkan. Seperti Qarun, semula beriman terhadap dakwah Nabi Musa alaihissalam, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan rezeki berlimpah. Kemudian dia berlaku sewenang-wenang pada kebenaran dan kebaikan. Semua itu mengakibatkan kebimbangan manusia antara beriman dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang yang melewati kuburan dan mengatakan, seandainya aku dapat menempati tempatnya. Hadits riwayat Asy-Syaukani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Hari kiamat pasti terjadi. Kapan peristiwa itu akan berlangsung? Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Tak ada satupun makhluk di alam semesta ini termasuk malaikat yang mampu menyebutkan kapan waktu kiamat terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang menjadi kekasihnya pun tidak diberi informasi yang jelas terjadinya kiamat. Rasulullah SAW hanya diberitahu beberapa tanda dan cirinya saja melalui berbagai bencana menjelang hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Jalla Jalaluh dalam Al-Quran, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya ada pada sisi Tuhanku. Tiada seorang pun yang mengetahui waktu kedatangannya selain Dia. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kita saat ini sedang berada pada kehidupan akhir zaman. Berbagai bencana dan peristiwa yang terjadi
telah mengisyaratkan bahwa bumi ini sudah semakin tua. Cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi, seperti gempa bumi, gunung meletus, badai dan banjir kerap kali terjadi di berbagai penjuru dunia. Ditambah lagi dengan gejala pemanasan global yang tiap hari semakin mengkhawatirkan. Dalam kehidupan sosial, berbagai kejadian memilukan sering terjadi. Misalnya, kejadian pembunuhan anak bernama Angelin di Bali. Lalu ada pemerkosaan pembantu di daerah Pasar Minggu akhir bulan lalu. Perang saudara antar geng motor di jalanan. Kasus korupsi yang melibatkan pengacara Osi Kaligis yang ditangani KPK. Belum lagi sederet kejahatan seksual di media sosial. Meskipun kiamat adalah suatu rahasia besar, tapi Allah Jalla Jalaluh telah memberikan sejumlah isyarat bahwa kiamat telah dekat dan tidak mungkin menjauh. Butuh kepekaan hati untuk bisa membaca tanda-tanda tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, segeralah beramal baik sebelum terjadi 6 tanda kiamat, yaitu matahari terbit dari arah ia terbenam, Dajjal, asap tebal, satwa melata bicara, dabbah, petaka kematian spesifik perorangan, dan petaka umum kiamat besar. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa ada 6 tanda kiamat, yaitu kematianku, pembebasan Baitul Maqdis, kematian akibat penyakit di dada atau terkena wabah binatang, harta benda melimpah sehingga ketika ada orang memberi 100 dinar masih membuat yang diberi marah, bencana menimpa semua rumah bangsa Arab, dan gencatan senjata antara umat Islam dengan keturunan bangsa Romawi. Namun mereka berkhianat dan menyerang kalian dari 80 panji, yang masing-masing dengan 12.000 orang. Ada sebuah nubuat menggambarkan betapa dekatnya dengan masa di mana Dajjal akan keluar. Berbagai bencana yang terjadi seperti kekeringan di Riau yang berimbas pada kebakaran hutan dan hujan deras memicu banjir serta tanah longsor melanda negara Filipina. Badai topan dan angin kencang yang memporak-porandakan bangunan di negara tersebut. Gempa bumi di wilayah Xinjiang, Cina. Meningkatnya suhu bumi hingga titik derajat tertinggi yang menimbulkan kematian secara massal di negara India. Semua itu adalah bagian dari akibat pemanasan global. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tempo waktu 3 tahun yang sangat sulit, di mana pada waktu itu manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertama darinya untuk menahan 1/3 dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 1/3 dari tanamannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada langit pada tahun kedua darinya agar menahan 2/3 dari hujannya, dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 dari tanam-tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga darinya Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya. Lalu ia tidak meneteskan setitik air pun, dan memerintahkan bumi agar menahan seluruh tanamannya. Maka setelah itu tidak tumbuh satu tanaman hijau pun, dan semua binatang berkuku akan mati kecuali yang tidak dikehendaki Allah. Para sahabat bertanya, dengan apa manusia akan hidup pada saat itu? Beliau SAW menjawab, tahlil, takbir, dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Al-Hakim. Dr. Muhammad Nuaim Yasin mengatakan, di antara tanda-tanda kiamat besar adalah munculnya sosok makhluk oleh Rasulullah SAW dinamakan Dajjal. Disebut Dajjal karena banyak menipu dan berbuat dusta, mengaku dirinya sebagai Tuhan, berupaya dengan berbagai cara dan terus-menerus melepaskan manusia dari agamanya. Namun Allah Jalla Jalaluh akan menyelamatkan orang-orang yang beriman sehingga mereka selamat dari tipu daya Dajjal. Dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, kemudian timbul fitnah atau bencana akibat ulah Dajjal. Lalu Allah Jalla Jalaluh akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam untuk membereskan berbagai kekacauan yang terjadi pada waktu itu.
Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, binatang babi, menghancurkan salib, dan memproklamirkan bahwa dirinya bukan anak Tuhan. Ibarat sebuah drama, kehidupan manusia saat ini sudah memasuki babak terakhir. Kerusakan yang semakin bertambah parah dan manusia yang semakin kehilangan sifat kemanusiaannya adalah salah satu bukti faktual atas pernyataan ini. Manusia jahat semakin banyak dan orang-orang yang baik semakin langka. Pertikaian dan pembunuhan demi kepentingan pribadi semakin marak terjadi. Saat ini, peradaban modern sungguh tidak bisa mencegah pemanasan global. Teknologi secanggih apapun tidak akan mampu menghentikannya. Hujan asam yang hingga kini terus terjadi memang telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang paling penting bagi kita umat Islam adalah bagaimana caranya kita berpikir mengakhiri semuanya dengan husnul khatimah. Biarlah pemanasan global itu tetap berjalan. Air laut itu terus naik dengan perlahan. Gempa bumi dan angin topan itu menunjukkan tasbih dan tahmidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah semua itu tetap terjadi, sebab semua itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling penting bagi kita adalah bisa selamat dari berbagai fitnah dan bencana yang ada dengan keimanan kita yang tetap istiqamah hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah SAW dengan wahyu yang diberikan Allah Jalla Jalaluh pernah menyebutkan bahwa hari kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali sudah didahului oleh berbagai bencana dan peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkapkan gunung emas yang mendorong manusia berperang. 99 dari 100 orang akan tewas dalam pertempuran, dan setiap dari mereka berkata, mungkin aku satu-satunya yang akan tetap hidup. Hadis riwayat Bukhari. Dan dipertegas lagi dalam riwayat yang lain sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sudah dekat suatu masa di mana sungai Efrat akan menjadi surut airnya, lalu ternampak perbendaharaan daripada emas. Maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari juga menyebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa sungai Efrat akan memperlihatkan kekayaan berupa gunung emas. Maka siapapun yang berada pada waktu itu niscaya tidak akan dapat mengambilnya. Seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, keringnya sungai ini ternyata merupakan saat datangnya Imam Mahdi. Sungai Efrat adalah sungai yang mengalir di 3 negara besar, Turki, Suriah, dan Irak. Sungai Efrat dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Al-Furat, atau air yang paling segar di antara sungai-sungai yang ada. Sungai Efrat berasal dari timur laut Turki. Sungai ini membelah pegunungan Toros, lalu melewati Suriah di kota Jarablus, dan kemudian melewati Irak di kota Al-Bukmal, dan bertemu dengan sungai Tigris di Al-Qurnah yang bermuara di Teluk Arab. Panjangnya mencapai 2.375 km. Sementara itu 2 anak sungainya yang bernama Al-Baligh dan Al-Khabur saat ini sudah mengering. Ketika sungai Efrat mengalami kekeringan, akan terjadi peperangan yang dahsyat setelahnya. Namun ketahuilah bahwa keringnya sungai Efrat ini adalah sebagai tanda akhir zaman dan akan datangnya hari kiamat. Rasulullah SAW pernah memberitahukan sebelum munculnya Imam Mahdi, umat manusia akan ditimpa sebuah bencana atau musibah besar di akhir zaman nanti. Kejadian ini tak mengenal waktu dan tempat, justru akan terjadi di berbagai belahan dunia. Para penguasa zalim itu bertindak semaunya. Banyak orang yang jujur ketika itu disingkirkan, dan orang yang zalim diangkat menjadi pembantunya.
Sampai kemudian Imam Mahdi diutus Allah Jalla Jalaluh untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat yang sudah terbelenggu dengan berbagai kezaliman. Kejadian ini sebagai awal terjadinya sebuah bencana besar lainnya yang akan terjadi secara bersamaan, seperti munculnya berbagai wabah penyakit pada masa itu. Wabah penyakit menular sejak dahulu hingga kini telah menjadi hal yang menakutkan bagi kehidupan manusia. Ini menjadi pertanda akan dekatnya hari kiamat. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa munculnya wabah penyakit sebagai tanda hari kiamat akan segera tiba. Di antara 6 tanda-tanda kiamat adalah timbulnya berbagai penyakit menular yang mengakibatkan banyak di antara kalian meninggal seperti matinya kambing di tempatnya. Penyebaran wabah penyakit mematikan dalam skala besar dahulu pernah terjadi di daerah Amwas, bagian negara Palestina, sekitar tahun 18 Hijriah. Penyebarannya juga meluas sampai ke seluruh pelosok negeri Syam. Waktu itu tercatat lebih dari 25 orang meninggal dunia akibat penyakit menular tersebut. Termasuk juga di dalamnya ikut menjadi korban adalah segenap para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka terdapat tokoh sahabat yang cukup terkenal, dialah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Banyak wabah penyakit menular yang bisa menjangkiti siapa saja. Contohnya adalah penyakit AIDS yang disebabkan oleh maraknya perzinahan dan pergaulan bebas. Penyakit Ebola yang disebabkan oleh virus Ebola dan masih anggota virus famili Filoviridae bisa menyebabkan demam parah dan pendarahan yang berujung pada kematian. Penyakit lupus disebabkan oleh kelainan imun berlebihan hingga menyebabkan inflamasi di bagian tertentu. Penyakit-penyakit ini bisa mempengaruhi hampir semua organ tubuh manusia seperti kulit, ginjal, sendi, jantung, saluran pencernaan, sampai otak dan rongga tubuh. Hingga saat ini para ahli kedokteran modern belum juga menemukan obat yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit membahayakan lainnya. Mendekati akhir zaman, semua jenis kemaksiatan sudah dilakukan oleh semua manusia. Namun dari berbagai kemaksiatan yang dilakukan manusia, ternyata ada sebuah balasan dan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia. Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW mendatangi kami pada suatu hari, kemudian beliau bersabda, wahai kaum muhajirin, 5 perkara kalau kamu telah diuji dengannya, kalau kamu telah mengerjakannya, maka tidak ada kebaikan lagi bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kamu tidak menemui zaman itu. Perkara-perkara itu ialah tidak tampak perzinahan pada suatu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya, melainkan akan berjangkit di kalangan mereka wabah penyakit menular ta'un dengan cepat, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang telah lalu, dan tiada mereka mengurangkan sukatan, ukuran, dan timbangan, kecuali mereka akan diuji dengan kemarau panjang dan kesulitan mencari rezeki, dan kezaliman dari kalangan pemimpin mereka, dan tidak menahan mereka akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air hujan dari langit. Jikalau tidak ada binatang yang juga hidup di atas permukaan bumi ini, tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada mereka menyalahi akan janji Allah dan Rasul-Nya, kecuali Allah akan menurunkan ke atas mereka musuh yang akan merampas sebagian dari apa yang ada di tangan mereka. Dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan tidak mau menjadikannya sebagai pilihan, maka di waktu itu Allah akan menjadikan bencana di kalangan mereka sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Salah satu tanda-tanda akhir zaman atau kiamat yang tertulis dalam ajaran Islam adalah terbitnya matahari dari arah barat. Hal tersebut sering terlintas dalam benak kita, bahwa itu adalah salah satu tanda akan terjadinya kiamat. Mungkin pernah berpikir bahwa hal ini masih lama jika akan terjadi. Paling tidak bukan dalam waktu yang amat dekat. Terbitnya matahari dari timur dan terbenam di barat merupakan sunnatullah terhadap alam semesta.
Akan tetapi, hikmah Allah Jalla Jalaluh yang bijak telah berkehendak menjadikan terbitnya matahari dari barat sebagai salah satu tanda yang jelas akan datangnya kiamat. Dan kejadian ini ternyata telah ditetapkan Allah Jalla Jalaluh dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' sebagaimana firman Allah Jalla Jalaluh. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelumnya, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 158. Mayoritas ulama tafsir telah menyepakati bahwa sebagian tanda-tanda di dalam ayat ini adalah tentang fenomena terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah beramal sebelum datangnya 6 perkara: terbitnya matahari dari barat, dukhan, dajjal, binatang bumi, teman khusus kalian, dan urusan umum. Hadis riwayat Muslim. Hisham bin Amir berkata, teman khusus dalam hadis ini adalah kematian, sedangkan urusan umum adalah kiamat. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, kiamat tidak akan terjadi sampai ada tanda-tanda matahari terbit dari barat. Jika manusia melihatnya, maka mereka semua akan beriman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Jika matahari telah terbit dari arah barat dan orang-orang melihatnya, maka mereka semua beriman. Pada saat itu iman seseorang tidak lagi berguna untuk dirinya selama dia belum beriman sebelumnya atau memperoleh kebaikan dalam imannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Jalla Jalaluh Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Allah Jalla Jalaluh akan mengampuni segala bentuk dosa hambanya, sekalipun hambanya itu telah banyak berbuat dosa. Allah Jalla Jalaluh telah memerintahkan kita untuk bertaubat sebagaimana firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Perlu diketahui bahwa taubat itu ada batas dan waktunya. Apabila batas dan waktunya tersebut tiba, maka taubat seseorang tidak akan lagi diterima Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu kita harus segera bertaubat sebelum batas waktu itu tiba. Para ulama sepakat bahwa batas waktu taubat seseorang itu telah ditentukan masanya, sebagaimana firman Allah Jalla Jalaluh. Pada hari datangnya ayat tanda kekuasaan dari Rabb-Mu yang mana tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan terhadap keimanannya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 158. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini kita bisa mempersiapkan bekal untuk menghadapi berbagai bencana yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Hanya bekal keimanan yang kuatlah yang akan menyelamatkan kita dari berbagai bencana yang akan terjadi. Allahu ya'khudhu bi aidina illa ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.